Hai guys, hadir lagi di channelku Yuningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku akan ngasih resep cara bikin kebab Turki atau bisa dibilang kebab Arab ya, yang mudah dan simple banget bikinnya. Dan sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke. Nah guys, pertama-tama ini udah aku siapkan bahan-bahannya untuk kebab Turki atau kebab Arab ya. Di sini ada daging kambing yang udah aku haluskan ya, yang udah aku cincang ya, kayak begini. Dan di sini ada juga daging ayam yang udah aku potong kotak-kotak ya. Dan kalian juga kalau nggak suka dibikin gini daging ayamnya, bisa kalian dihaluskan kayak daging kambingnya kayak begini juga nggak jadi masalah. Tapi di sini aku pakai dipotong kotak-kotak kayak begini guys, biar beda gitu. Dan bahan untuk kebab dagingnya ya, di sini cuman ada di sini ada bawang putih udah aku haluskan ya, dan juga ini ada paprika ya yang udah aku haluskan juga. Kalian bisa juga dipotong kecil-kecil ya untuk dicampur dengan daging biar terasa cabenya gitu, nggak jadi masalah. Tapi aku di sini anak-anakku nggak suka yang dipotong kecil yang kelihatan cabenya, jadi aku haluskan biar juga dapat rasanya gitu, dari rasa cabai tapi tanpa kelihatan gitu guys. Dan juga di sini ada bawang bombay yang udah aku haluskan ya. Ini cuman bahan-bahannya untuk daging kambingnya. Dan juga untuk daging ayamnya ya, aku pakai yogurt ya. Dan juga ini ada bawang aku potong kotak-kotak, dan juga ada paprika juga aku potong kotak-kotak juga ya, yang nanti ini untuk daging ayamnya ya, karena daging ayamnya aku akan tusuk ya, kayak tusukan sate gitu, kayak bikin sate itu guys. Dan masalah bumbu lainnya ya sama aja kayak begini ya, ada garam, ada jinten, dan juga ada lada hitam, dan juga ada paprika, ada minyak zaitun ya, juga ada ketumbar. Ini yogurtnya sama olive oilnya ya, cuman untuk daging ayamnya, tapi ini enggak dipakai untuk daging kambingnya guys gitu. Dan ini semua bumbu dan bahan-bahannya guys. Dan sekarang pertama-tama ya aku akan bikin bumbunya untuk daging ayamnya. Di sini aku ambil sedikit bawang halus ya, dan juga bawang putih yang halus ya. Pokoknya dibagi dua lah bumbunya gitu. Dan kalau untuk daging ayamnya aku pakai cuka ya secukupnya, ini kira-kira pokoknya 6 sendok gitu, biar daging ayamnya nanti empuk guys gitu. Kalau untuk daging kambingnya nggak pakai cuka karena udah digiling gitu. Dan juga ini aku akan taruh yogurt ya untuk daging ayamnya gitu, biar enak, dan juga nanti kalau dipanggang nggak kering. Dan juga pakai aku taruh garam, pokoknya semuanya bumbunya yang tadi aku sebutkan
aku akan taruh di daging ayamnya guys gitu. Ada paprika dan juga ada lada hitam, ada ketumbar gitu, pokoknya semua bumbunya aku akan taruh di sini. Dan juga untuk daging kambingnya juga sama aja bumbunya, taruh kayak begini guys. Ini olive oilnya ya sedikit aja, ini membuat dagingnya empuk, sama cukanya guys gitu, secukupnya itu. Lalu diaduk sampai benar-benar bumbunya ngecampur gitu guys. Nah ini udah ngecampur ya, udah kayak begini, dan aku akan diamkan 10 menit atau 20 menit ya. Sambil menunggu ini, sekarang aku akan bikin bumbunya dagingnya. Dan di sini dagingnya udah aku siapkan ya. Sekarang aku akan taruh semua sisa bumbunya yang tadi itu, ada bawang putih dan bawang merah dan juga cabenya gitu guys. Aku akan campur di dagingnya, kasih garam secukupnya. Pokoknya semua bumbu yang tadi juga aku akan taruh di daging ayamnya. Cuman bedanya tadi yang daging ayamnya nggak dikasih cabai parut ya, cuman daging kambingnya yang dikasih cabai parut guys gitu, karena nanti cabenya yang untuk dagingnya akan aku tusuk gitu. Setelah semuanya taruh bumbunya kayak begini, lalu diaduk sampai benar-benar merata bumbunya ya, biar rasanya sama gitu, nggak ada yang asin atau kebanyakan bumbu gitu, jadi harus diginiin. Kalau masalah daging ya, kalian bebas pakai daging kambing atau daging sapi guys. Dan ini udah selesai ya. Sekarang aku akan cetak ya. Di sini ada tusukan sate. Ini kalau mau dipanggang, tusukan satenya harus direndam ya, direndam sebelum ini bikin ngecetak kayak begini, harus direndam kira-kira 1 jam gitu ini tusukan satenya, biar nanti nggak kebakar gitu kalau dipanggang guys gitu, biar nggak kering gitu tusukan satenya. Dan caranya begini ya, dikepal-kepal dan juga dimasukkan tusukan satenya ya, pakai, karena ini tusukan satenya pakai bambu ya, biasanya kan pakai besi gitu udah lebar, jadi pakai 1, jadi ini biar lebar aku pakai 2 tusukan guys. Dan diginiin, setelah selesai kayak begini, nah diginiin kayak ada sisa jarinya gitu guys, kayak begini, gini nyetaknya. Nah ini udah jadi guys, ini untuk dagingnya. Nah sekarang aku akan tusuk yang daging ayamnya guys. Di sini kayak begini ya. Pertama dagingnya dulu kayak begini proses bikinnya guys. Dan juga taruh cabenya ditusuk juga, taruh daging juga, biar nanti baunya enak gitu dan rasanya juga enak guys. Dan juga taruh bawang juga yang tadi dipotong kotak-kotak ya.
Lalu taruh juga dagingnya gitu, kayak begini lah gitu. Nah kayak begini ya, dan taruh terakhir cabai. Kayak begini prosesnya. Ini udah selesai untuk daging ayamnya. Lebih mudah kalau daging ayamnya. Yang sulit itu yang bikin kebab dagingnya yang kayak begini guys. Nah ini udah selesai dan juga selesai. Sekarang udah siap untuk dipanggang. Dan sekarang aku akan mulai panggang kebabnya. Aku pakai pan kayak begini ya, untuk memanggang, karena ini di kompor ya. Aku kayak yang ada jari-jari ruji-rujinya kayak begini. Dan biasanya kan manggangnya di luar kalau ada ngundang-ngundang orang, tapi di sini aku dalam rumah guys, nggak mau di luar karena musim dingin ya. Dan nggak usah pakai minyak karena ini dagingnya udah ada pelemnya gitu. Taruhnya ya kayak begini ya. Dan apinya, masalah apinya jadi enggak terlalu besar gitu, jadi api sedang gitu, biar hasilnya bagus dan juga enggak cepat gosong guys. Nah kalau kayak begini udah dibiarin dulu sebentar gitu, biar nanti hasilnya bagus gitu. Dan setelah berapa menit udah kayak begini, sekarang aku akan mulai balik. Dan tuh lihat warnanya udah agak ke merah-merahan, dan ini pasti matang, udah tinggal dibalik aja gitu. Kalau kalian gak punya pan ke tefal kayak begini, kalian bisa pakai tefal untuk goreng telur itulah gitu. Atau kalian bisa lebih mudah dipanggang ya di rumah gitu, kayak panggangan, tapi aku di sini pakai kompor kayak begini. Nah ini hasilnya ya, tinggal nunggu yang balikannya lagi. Dan di sini kalau udah kayak begini ya, itu balikannya udah bagus, dan ini udah tandanya udah matang guys. Kalau daging cepet matangnya guys gitu. Sekarang udah aku angkat kayak begini, dan ini hasilnya udah ngeluarin minyak kayak begitu bagus. Dan ini pennya yang tadi cuman karena ini tefal udah aku bersihin ya pakai tisu gitu, mudah banget. Dan sekarang aku akan mulai manggang daging ayamnya. Aku akan taruh minyak zaitun sedikit ya, biar bagus hasilnya gitu, biar juga enggak lengket. Dan kalau untuk daging ayamnya naruhnya kayak begini biasa aja, karena ini ada minyaknya. Taruh, pokoknya mudah banget bikinnya ini di rumah kalian, atau juga bisa dipanggang kayak mau bikin sate guys gitu. Nah setelah kayak begini ya, aku akan balik kayak begini. Udah berapa menit balik semuanya, itu hasilnya juga bagus, warnanya agak merah kayak begini guys. Tuh kelihatan ya, udah mulai matang gitu. Dan setelah kayak begini ya, tuh hasilnya luar dalam ini udah bagus warnanya. Ini dagingnya empuk banget karena tadi udah ada cuka, jadi cepet matang. Dan ini udah hasilnya guys, matang ya, dan bagus hasilnya. Ini benar-benar matang dan empuk. Begini caranya, mudah banget guys gitu. Jadi hasilnya kayak begini. Selamat mencoba. Ini yang dinamakan kebab Turki atau kebab Arab yang paling disukai orang guys ya gitu. Oke, selamat mencoba dan selamat menikmati.